berumur 2 bulan, Yuli pun mendapatkan undangan pernikahan dari saudaranya. Singkat cerita, akhirnya Yuli bersama anaknya yang bernama Silviana ini pergi ke pernikahan saudaranya mengendarai ojek pangkalan. Di tengah-tengah perjalanan, ada pengendara mobil yang sedang mabuk dan mengendarinya ugal-ugalan. Ketika motor yang dikendarai Yuli dan anaknya melintas, mobil tersebut menabrak Yuli dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan anaknya yang bernama Silviana ini terpental sangat jauh. Sementara abang ojeknya ini terlindas mobil. Seketika langsung meninggal dunia di tempat. Sementara Yuli tidak sadarkan diri. Ceritakan ada dua wanita yang berinisial S dan E. S dan E ini merupakan sahabat yang akrab dan masing-masing dari mereka ini sudah memiliki keluarga. Dan S ini memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama berjenis kelamin perempuan yang bernama Yuli, dan yang kedua berjenis kelamin laki-laki yang bernama Apei, dan yang ketiga berjenis kelamin perempuan yang bernama Ani. Sedangkan ibu E ini memiliki 5 orang anak. Wah, banyak banget. Dan yang pertama, kedua, dan ketiga ini berjenis kelamin laki-laki yang bernama Rose, Herlan, dan Budi. Sedangkan yang 2 lainnya berjenis kelamin perempuan yang bernama Pipit dan Susun. Suatu ketika, E ini mengajak S untuk pergi makan-makan di luar, dan S pun menyetujuinya. Dan mereka pun sepakat untuk janjian di tempat makan favorit mereka. Sesampainya mereka di tempat makan tersebut, mereka pun memesan makanan. Dan sesampainya makanan mereka pun makan-makan sambil berbincang-bincang. Nah, di tengah perbincangan mereka, E ini bilang, kamu kan punya anak gadis yang baru lulus SMA. Aku juga punya loh anak laki-laki yang sudah bekerja tetapi belum menikah. Bagaimana kita jodohkan saja mereka berdua? Dan S ini pun menjawab, aku sih terserah anaknya saja. Kalau kayak gitu, mending kita temukan aja mereka berdua. Dan E ini pun menjawab kembali, oke deh, nanti minggu depan kamu main ke rumah aku ya. Dan S ini pun menjawab, baiklah. Minggu depan pun tiba. Ibu S mengajak anaknya yang bernama Yuli untuk bermain ke rumah Ibu E. Dan mereka pun pergi ke rumah Ibu E. Sesampainya di rumah Ibu E, Yuli ini dipertemukan dengan anaknya Ibu E yang bernama Rose. Seketika Rose ini sejak pandangan pertama langsung menyukai Yuli, tetapi tidak dengan Yuli. Yuli tidak begitu tertarik kepada Rose. Singkat cerita, setelah berkenalan, Ibu S dan anaknya ini langsung pulang ke rumahnya. Ketika Rose libur bekerja, Rose ini selalu bermain ke rumah Yuli. Tapi sebenarnya Yuli ini tidak suka kepada Rose. Dan karena Rose sering bermain ke rumah Yuli dan selalu meyakinkan Yuli atas keseriusannya kepada Yuli, akhirnya Yuli pun luluh. Beberapa tahun kemudian mereka pun memutuskan untuk menikah. Dan pada tahun 1995 mereka dikaruniai anak yang diberi nama Septi yang berjenis kelamin laki-laki. Ketika Septi umur 9 bulan, Rus pun ada pekerjaan di NTT, yaitu tepatnya di Flores. Dan Rus pun mengajak istrinya dan anaknya untuk tinggal di sana. 2 tahun mereka tinggal di Flores, akhirnya Rus pun dipindahkan pekerjaannya ke Kalimantan, tepatnya di Bontang. Setelah lama mereka di Kalimantan, akhirnya Yuli pun dikaruniai anak lagi yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Silviana. Ketika Silviana berumur 2 tahun, akhirnya mereka pun pulang kampung karena sudah lama tidak pulang kampung. Setelah 1 tahun di kampung, Yuli pun dikaruniai anak ketiga, laki-laki yang diberi nama Jihan. Ketika Jihan berumur 2 bulan, Yuli pun mendapatkan undangan pernikahan dari saudaranya. Singkat cerita, akhirnya Yuli bersama anaknya yang bernama Silviana ini pergi ke pernikahan saudaranya mengendarai ojek pangkalan. Di tengah-tengah perjalanan,
ada pengendara mobil yang sedang mabuk dan mengendarinya ugal-ugalan. Motor yang dikendarai Yuli dan anaknya melintas. Mobil tersebut menabrak Yuli dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan anaknya yang bernama Silviana ini terpental sangat jauh. Sementara abang ojeknya ini terlindas mobil. Seketika langsung meninggal dunia di tempat. Sementara Yuli tidak sadarkan diri. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya guys, kasihan banget. Tapi sopir yang menabrak mereka bertiga ini tidak kenapa-napa, bahkan tidak lecet sedikit pun. Dan korban kecelakaan itu dilarikan ke rumah sakit RSUD Samsudin SH. Yuli dimasukkan ke ruang ICU. Sementara anaknya Silpi ini meninggal di perjalanan saat dilarikan ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya guys. Anaknya yang bernama Silpi ini sudah dikebumikan, sementara Yuli sudah 1 minggu belum sadarkan diri dan akhirnya dibawalah ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sementara anak yang ditinggalkan yang baru berusia 2 bulan ini diurus oleh neneknya yang berinisial S. Kembali kepada Yuli yang dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin. Keluarlah hasil ronsen. Ternyata kakinya patah 3, tulang rusuknya patah semua, dan pendarahan di otak, hidung sobek, ginjal hancur 1, dan tulang punggung dan tangan patah. Ya Allah, kasihan banget ya. Untung masih bisa diberikan kesempatan hidup. 6 bulan Yuli tidak sadarkan diri dan terus-terusan dioperasi. Beberapa saat kemudian, Yuli pun akhirnya siuman. Setelah Yuli siuman, Yuli pun dibawa ke bengkel khusus tulang untuk diperbaiki tulangnya yang patah-patah. Alhamdulillah ya guys, udah siuman. Dan setelah 3 bulan, Yuli di bengkel tulang, akhirnya Yuli pun dibawa pulang untuk pemulihan. 1 tahun pun berlalu. Yuli dirawat oleh keluarganya hingga sembuh. Setelah sembuh, Yuli pun melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Azmi. Nah, Rus sibuk mengurusi istrinya yang sedang sakit, jadi Rus pun berhenti bekerja. Dan setelah Yuli ini sembuh, Rus pun jadi bekerja serabutan. Rus ini jadi petani, jadi pedagang di pasar, apapun Rus kerjakan untuk menghidupi keluarganya. Beberapa bulan pun berlalu. Yuli dan Rus ini mengalami kesusahan ekonomi dan akhirnya Rus pun meminta tolong kepada adik iparnya yang bernama Apei untuk dimasukkan kerja. Akhirnya pada tahun 2005 Rus pun dimasukkan kerja ke Astra oleh Apei, tepatnya di Jakarta. Dan akhirnya Rus pun mengajak istri dan anak-anaknya untuk tinggal di Jakarta, tetapi tidak dengan Jihan, karena Jihan sudah dianggap anak oleh neneknya yang berinisial S. Setelah lama Yuli di Jakarta, akhirnya Yuli pun kembali mengandung anak kelima. Karena Yuli sedang hamil dan kerepotan untuk mengurusi anak-anaknya, akhirnya Yuli pun pulang ke rumah mertuanya untuk persiapan melahirkan. 9 bulan kemudian, akhirnya Yuli pun melahirkan anak perempuan yang diberi nama Putri. Yuli pun menetap di rumah mertuanya. Ketika Putri ini berumur 1,5 tahun, ternyata Rus ini berselingkuh di Jakarta. Aduh guys, udah banyak anak masih aja selingkuh. Dan akhirnya Yuli pun memutuskan untuk bercerai dengan Rus dan pulang ke rumah ibunya. Singkat cerita, Rus dan selingkuhannya sudah menikah dan membawa kedua anak Yuli yang bernama Azmi dan Septi, dan dititipkan di mertuanya yang baru. Sementara Putri dan Jihan diurus oleh ibunya Yuli. 8 tahun Yuli menjanda, akhirnya Yuli bertemu dengan laki-laki pengusaha kaya yang umurnya lebih tua daripada Yuli. Beliau bernama B. Dan pada tahun 2012, Yuli dan B ini melangsungkan pernikahan. Tahu nggak guys, Yuli dan B ini umurnya beda 30 tahun loh guys. Wah, sangat jauh sekali ya guys. Tapi suaminya ini sangat bertanggung jawab dan mencintai Yuli. Yuli dibelikan rumah dan mereka hidup bersama dan bahagia. Pada tahun 2019,
Yuli dan Bapak B ini dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Fari. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena ada yang tidak menyukai mereka berdua alias iri. Aduh, astagfirullah ya. Si Bapak B ini sering sakit-sakitan karena ada yang menyantet. Usahanya mulai bangkrut dan jatuh miskin. Oh, kasihan banget ya nasib Bu Yuli ini. Udah ditinggal suaminya, kecelakaan, dan sekarang jatuh miskin. Dan pada tahun 2023, Yuli dan Bapak B ini dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Rizwa. Makin hari Pak B ini makin sakit-sakitan. Sementara Yuli ini kurus kering karena capek merawat suami yang sakit dan anak-anaknya. Pada tahun 2024, ketika Rizwa berumur 1 tahun dan Pak B ini menghabiskan napas terakhirnya karena sakit stroke yang sangat parah. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Kasihan banget ya guys. Dan Yuli pun melanjutkan hidupnya bersama kedua anaknya yang dari Bapak B ini. Sementara Putri ini diurus oleh neneknya yang berinisial E dari Bapak Rus. Ya Allah, kasihan banget ya hidupnya Bu Yuli ini. Semoga Bu Yuli ini mendapatkan rezeki yang banyak dan diberikan kesabaran yang tak ada batasnya. Itu dia guys, kisah dari Ibu Yuli. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini? Kita harus berbanyak bersabar karena itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kalian yang punya kisah menarik, boleh kirimkan ke email aku ya. Nanti aku bakalan cantumkan di kolom deskripsi ya guys. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.